Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan penyuluhan pertanian kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oktavia Khairunisa dari mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan dengan judul pembuatan pupuk organik hayati guna menciptakan suatu sistem pertanian berkelanjutan. Materi yang akan dibahas pada saat ini yaitu pendahuluan tentang pengenalan sistem pertanian berkelanjutan. Yang kedua yaitu kegiatan yang menunjang sistem pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, pentingnya penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Keempat, pengenalan tentang pupuk secara umum dan pupuk organik hayati. Kelima, proses pembuatan pupuk organik hayati dengan bahan yang ekonomis. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Apa sih pertanian berkelanjutan itu? Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Pertanian berkelanjutan merupakan penerapan dari konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian. Konsep pertanian berkelanjutan ialah yang bertumpu pada 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Pertanian berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada 3 dimensi keberlanjutan, yaitu yang pertama, kehidupan sosial manusia, kedua, dimensi sosial, dan yang ketiga, dimensi lingkungan alam. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan yang menunjang pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian hama terpadu. PHT merupakan pengendalian hama yang dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur alami yang mampu mengendalikan hama agar tetap berada pada jumlah di bawah ambang batasnya. Yang kedua yaitu konservasi tanah. Konservasi tanah dapat diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas air. Menjaga dan melindungi sumber daya air untuk tetap mempertahankan kualitasnya pada kondisi alamiahnya. Yang keempat yaitu tanaman pelindung. Penanaman tanaman pelindung seperti gandum dan semanggi di akhir musim panen, tanaman sayuran atau sereal bermanfaat untuk menekan pertumbuhan gulma dan mencegah erosi. Selanjutnya yaitu diversifikasi tanaman. Diversifikasi tanaman merupakan teknik menanam atau memelihara lebih dari satu jenis tanaman. Selanjutnya yaitu pengelolaan nutrisi tanaman. Pengelolaan nutrisi tanaman diperlukan untuk meningkatkan kondisi tanah serta melindungi lingkungan tanah. Selanjutnya yaitu agroforestry atau wana tani. Agroforestry merupakan sistem tata guna lahan yang mengkombinasikan tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan. Selanjutnya yaitu pentingnya penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Yang pertama ada produksi hasil pertanian yang stabil sepanjang tahunnya. Kedua, dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Yang ketiga, keuntungan ekonomi berupa penghematan biaya. Yang keempat, hasil produk pertanian yang lebih sehat. Kelima, kelestarian ekologi yang tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pupuk. Pupuk sebagai penyubur tanaman merupakan salah satu sarana produksi yang sangat dibutuhkan dalam budidaya pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Jenis pupuk yang digunakan dalam pertanian ada 2, yaitu pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk organik diproduksi dari bahan-bahan organik seperti sisa-sisa tanaman ataupun kotoran hewan maupun unsur-unsur alam lainnya. Kalau pupuk kimia terbuat dari bahan-bahan yang diproses secara kimiawi. Selanjutnya yaitu fungsi pupuk organik hayati.
Yang pertama sebagai dekomposer atau meningkatkan kesuburan tanaman. Kedua, memperbaiki dan meningkatkan kualitas kandungan organik di dalam tanah. Ketiga, menjaga ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Yang keempat, memperbaiki pH dan membantu penambatan nitrogen dalam tanah. Penggunaan pupuk organik hayati dinilai bisa menjadi pilihan karena prospek yang bagus untuk pertanian Indonesia. Selain itu, penggunaan pupuk organik hayati juga bisa menjadi solusi untuk pemupukan yang berimbang. Teknologi pemupukan ini juga ramah lingkungan dan sangat tepat digunakan untuk program peningkatan produktivitas pertanian serta dapat mendukung terciptanya suatu pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya akan saya paparkan tentang cara pembuatan pupuk organik. Hari ini kita membiakkan pupuk juara di tong Jadi bahan yang dibutuhkan yaitu air, urea sebanyak 2 kg, sebanyak 2 kilo. Jadi ini penunggu pupuknya ini. Masukkan 2 kilo dalam 100. Ditambahkan kemudian bahannya yaitu 2 liter tetes yang dicampur. duduk nih wae. Ayo. Ora. Karena penuh. Kemudian setelah bahannya dimasukkan semua, ini diaduk dengan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Rahasianya keberhasilan mudahnya ke berlawanan dengan arah jarum jam. Jangan lupa baca basmalah dan salawat. Terakhir tambahkan siang. Kemudian ditambahkan dengan biang sebanyak 5 liter. Siang juara banyak 5 liter. Kemudian diaduk kembali dengan arah yang sama, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah selesai diaduk, ini pupuk sudah siap ditebar adalah bau sangat menyengat. Kalau baunya sudah sangat menyengat,